Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Aduh, Ibu senang sekali dengar kalau kalian baik-baik saja. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan layanan kita, tapi sebelum itu, alangkah baiknya sebagai makhluk yang beragama, kita mulai dengan doa dulu. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membawakan kita dalam doa? Oke, silakan Nona Gerosa. Baik teman-teman semua, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Sebelumnya izinkan saya membawakan doa ini menurut agama dan kepercayaan saya Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Pada pagi hari ini, kami ingin memulai layanan kami, bimbinglah kami selalu, dan Ibu Guru kami. Semuanya ini kami satukan ke dalam tangan-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nona Gerosa. Oke, sepertinya Ibu punya anak-anak nih terlihat sangat bahagia ya. Iya. Senang sekali dengarnya. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Oh, kira-kira? Oh, kenapa tidak hadir? Oh, sakit ya. Kita sama-sama berdoa semoga mereka cepat sembuh dan bisa bergabung bersama kita lagi di sini, oke? Oke. Jadi adik-adik, topik layanan kita hari ini adalah sosial media, social life, kunci interaksi sehat untuk Gen Z. Kita ini kan, maksudnya bukan Ibu, kalian semua ini kan masuk dalam Gen Z kan? Iya. Oke. Jadi hari ini layanan kita ini sangat bermanfaat untuk adik-adik semua. Semoga kalian bisa menyimak dengan baik ya. Iya. Oke. Alasan Ibu memilih topik ini untuk dijadikan layanan hari ini karena berdasarkan pengamatan yang Ibu lakukan, sekitar 80% siswa di sekolah ini sangat membutuhkan layanan terkait dengan mengimbangi interaksi sosial di media sosial dan juga di kehidupan nyata. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, kira-kira kalian di sini semuanya bermain sosial media? Ya, Ibu. Sosial media apa biasa yang sering kalian gunakan? Oke, ada WhatsApp, ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, berbanyak ya, berbagai macam. Oke, kira-kira dalam satu hari berapa waktu yang kalian habiskan untuk bermain sosial media? 3 jam. 3 jam. Hampir semuanya bermain sosial media dan menghabiskan banyak waktu di media sosial ya. Oke, selaras dengan pengamatan Ibu dan alasan kalian banyak bermain sosial media, tujuan layanan kita adalah membantu kalian untuk mengetahui pentingnya mengimbangi interaksi sosial di media sosial dan juga di kehidupan nyata. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sebelum itu Ibu ingin menjelaskan sedikit terkait dengan alur layanan kita hari ini. Yang pertama itu, adik-adik semua nanti akan menonton video yang akan Ibu tayangkan di sini. Ibu harap semua dapat menonton dengan baik dan menyimak dengan baik supaya nanti bisa menjawab pertanyaan diskusi. Nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nanti kalian akan berdiskusi di dalam kelompok. Terus yang terakhir nanti kita sama-sama bekerja memberikan kesimpulan terhadap materi dan juga mengisi lembar evaluasi. Bisa diikuti? Bisa. Jadi kita sama-sama siap ya untuk mengikuti layanan hari ini? Siap. Jadi sebelum kita menonton, Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok. Ada 3 kelompok, jadi kelompok ini, 6 ini kelompok 1, ya tidak, 1, 2, 3 deret ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Bisa? Bisa Ibu. Nah, di sini ada lembar kerja, ada pertanyaannya nanti, tapi kita nonton dulu, lalu dikerjakan nantinya. Mana kelompok 1?
Kelompok 1 ini ya, lembar kerjanya. Terima kasih, Bu. Kelompok 2, Terima kasih, Bu. Thank you. kelompok 3. Terima kasih, Bu. Oke, bisa langsung duduk dalam kelompok dulu. Oke, sudah masuk dalam kelompok? Tenang ya. Ibu tahu semua anak-anak ibu di sini sangat semangat, tapi ibu mau semuanya lebih semangat lagi. Bagaimana kalau kita buat ice breaking dulu? Oke, kalau begitu ibu minta semuanya untuk berdiri. Ikuti gerakan ibu ya, dan ibu mau ibu punya anak-anak nih harus lebih semangat dari ibu, oke? 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk lelah. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oke. Silakan duduk. Sudah siap untuk menonton videonya? Siap. Ibu harap simak dengan baik-baik ya, karena ini hanya 1 kali kita nonton, oke? Oh maaf, sebelum itu ibu ingin memberikan gambaran singkat terkait dengan video yang akan kita nonton. Jadi video ini menceritakan seseorang yang bernama Alif, di mana dia menggunakan handphone itu mulai dari bangun tidur hingga akan kembali tidur. Bahkan saat bersama dengan teman-temannya, dia tetap bermain handphone. Sampai suatu hari, dia merasa kesepian. Walaupun dia aktif berinteraksi di sosial media, tapi dia merasa kesepian karena kurangnya berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, jadi video ini diambil dari channel YouTube milik Trivena De Agustina. Untuk selanjutnya kalian bisa menyaksikan sendiri, oke? Beginilah kehidupan saat ini, menggantungkan diri pada teknologi. Bersama satu meja, tapi sibuk sendiri. Berjalan beriringan, tapi tak saling memandang. Akankah terus begini? Oke, sudah dilihat sudah ditonton tadi videonya? Sudah disimak dengan baik-baik? Jadi sekarang ibu minta kalian lihat pertanyaan masing-masing itu di lembar kerja yang telah ibu bagikan. Jadi satu kelompok itu memperoleh 1 pertanyaan. Jadi jawab pertanyaan kalian masing-masing ya.
Kelompok 1 sudah mengerti dengan bunyi pertanyaannya? Sudah, Ibu. Ibu kasih waktu kalian 3 menit untuk mengerjakan pertanyaan tersebut. Kelompok 2 bagaimana? Sudah, Ibu. Bisa dipahami. Kelompok 3 bagaimana? Bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa, Ibu. Oke, silakan dikerjakan ya. Iya. Coba dibaca, biar teman-teman lain bisa mendengarkan. Baik Ibu, soal dari kelompok 1, menurut kalian apa saja dampak positif dan negatif? Bagaimana? Sudah bisa dijawab pertanyaannya? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok mana dulu nih yang mau menjawab pertanyaan? Oke, berurutan ya kalau begitu. Kita mulai dari kelompok 1. Pertanyaannya itu bagaimana? Coba dibaca supaya teman-teman lain bisa mendengarkan. Baik Ibu, soal dari kelompok 1, menurut kalian apa saja dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial seperti yang dialami oleh Alif? Oke, boleh silakan dijawab. Dampak positif dari penggunaan media sosial, yang pertama, memperluas jaringan. Mudah terhubung dengan siapa saja, baik teman lama maupun teman baru. Dampak positif yang kedua, mendapat sumber informasi dan edukasi dengan akses cepat untuk mendapat berita dan pengetahuan baru. Dampak negatifnya, yang pertama dapat menyebabkan adiksi dan mengganggu produktivitas, dan yang kedua kecanduan yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, dan yang ketiga perbandingan sosial, merasa rendah diri karena melihat kehidupan orang lain, dan yang keempat paparan konten negatif yang beresiko cyberbullying, berita palsu, dan konten tidak Supaya pantas. teman Mungkin seperti itu, Bu. Sekian dari kalian. Iya, Ibu. Ada yang mau memberikan jawaban tambahan atau ada yang mau menanggapi jawaban dari teman kelompok 1? Sudah sangat pas, oke. Jadi kurang lebih kalian sama-sama memahami ya jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah bisa menjawab pertanyaannya? Oke, boleh dibaca dulu pertanyaannya supaya teman kelompok berapa? Kelompok 3 dan kelompok 1 bisa mendengarnya. Baik, pertanyaan untuk kelompok 2. Jika kalian berada di posisi temannya Alif, apa yang akan kalian lakukan saat melihat dia terus-terusan sibuk dengan gadget? Jika kami berada di posisi temannya Alif, kami akan menegurnya secara baik-baik dan mengajaknya untuk melakukan kegiatan bersama yang menyenangkan tanpa gadget seperti bermain atau berdiskusi secara langsung. Oke, itu saja jawabannya. Apakah ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban dari kelompok 2? Oke, kalian bisa mengerti kan? Oke, selanjutnya kita ke kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap untuk menjawab pertanyaannya?
Boleh dibaca dulu pertanyaannya supaya teman kelompok 1 dan kelompok 2 bisa mendengarkan pertanyaannya. Pertanyaan untuk kelompok 3, bagaimana cara kalian sendiri untuk mengatur waktu antara menggunakan media sosial dan bersosialisasi secara langsung? Jadi jawaban dari kelompok 3, cara yang dapat kami lakukan yaitu tetapkan batas waktu hari untuk penggunaan medsos tiap hari dan prioritaskan interaksi tatap muka dengan teman dan keluarga. Itu saja jawaban dari kelompok 3 itu. Ada yang mau menanggapi jawaban dari kelompok 3? Oke. Jadi tadi kalian sudah jawab pas. Berarti sudah mengerti kan? Sudah, Ibu. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oh, oke. Karena tidak ada yang mau bertanya, jadi Ibu anggap kalian semua di sini sudah mengerti. Oke? Tapi Ibu perlu mengevaluasi lagi nih sejauh mana sih pemahamannya dari anak-anak Ibu nih terkait dengan layanan hari ini. Maka dari itu, Ibu akan membagikan lembar evaluasi supaya Ibu punya anak-anak ini mengisi dan Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi hari ini. Oke? Bisa langsung diisi? Oke, silakan diisi ya. Nanti diisi namanya juga, kelasnya ya. Iya, Ibu. Sudah? Oke, bisa dikumpul ya. Nanti sebagai bahan Ibu mengevaluasi kalian. Oke, adik-adik, kita sudah selesai dengan kegiatan inti kita. Tapi di akhir ini Ibu ingin tahu bagaimana sih kesimpulan yang bisa kalian berikan terkait dengan video dan juga hasil diskusi yang telah kita bahas. Ada yang mau bisa menyimpulkan? Oke, silahkan. Jadi Ibu, di sini saya akan membuat kesimpulan terkait dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Di sini media sosial memiliki dampak positif dan negatif tergantung pada cara kita menggunakannya. Seperti yang dialami oleh Alif, penggunaan yang berlebihan dapat membuat seseorang kehilangan makna interaksi sosial yang nyata dan sering merasa kesepian meskipun selalu terhubung. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memiliki kesadaran dalam menggunakan media sosial secara bijak dengan tetap menghargai orang di sekitar, menjaga etika bermedia, serta mampu menyeimbangkan antara kehidupan digital dan kehidupan sosial di dunia nyata. Sekian. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Luar biasa ya, berdasarkan kesimpulan tadi Ibu rasa kalian sudah bisa memahami secara langsung bahwa bagaimana pentingnya mengimbangi interaksi sosial di media sosial dan juga interaksi langsung. Bisa kan? Bisa. Adik-adik, kita memang tidak bisa mengingkari bahwa kita ini hidup dengan teknologi yang semakin pesat, informasi yang masuk semakin luas. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu punya teman, kita berinteraksi di media sosial. Tapi perlu diingat bahwa kita juga berinteraksi secara langsung. Kita kenal sendiri bahwa sahabat kita di media sosial itu adalah manusia-manusia di dunia maya. Tapi kita jangan lupa dengan sahabat-sahabat kita, keluarga kita di dunia nyata. Jangan lakukan perilaku pubbing. Coba bayangkan tadi seperti yang di video.
disapa tidak dijawab. Coba kalau kita berada di posisi orang yang menyapa, pasti kan malu, sakit hati juga ya. Kita akan mendapatkan penilaian buruk kalau kita di posisi orang yang melakukan, yang mengabaikan begitu kan. Oke, sampai di sini Ibu harap Ibu punya anak-anak ini bijak bermedia sosial, seimbang dalam berinteraksi, tidak hanya condong ke media sosial saja karena di situ kita punya kesenangan. Jangan ya seperti itu. Oke, jadi kita punya kegiatan hari ini sampai di sini saja. Karena kita punya kegiatan tadi dimulai dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Ada yang mau membawakan kita ke dalam doa penutup? Saya Ibu. Oke, silakan. Kepadamu atas berkat pelindunganmu, sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Jaga lindungilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami bisa sampai ke tempat tinggal kami dan kami masing-masing. Ibu dan dalam hubungan kami, dan kami saksikan kami dalam Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra. Terima kasih Putri, dan syukur kami kepadamu atas berkat pelindunganmu, sehingga kegiatan kami pada hari ini dapat berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Jaga lindungilah kami dalam perjalanan pulang, sehingga kami bisa sampai ke tempat tinggal kami dan kami selamat. Bila ada permohonan kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu oleh Tuhan dalam Yesus Tuhan kami. Amin. Terima kasih Putri. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di minggu depan. Oke? Ya. Sampai jumpa.